Pernah nggak sih kamu janji sama diri sendiri buat nyelesain sesuatu, tapi di tengah jalan rasanya kok berat banget, pengen nyerah aja? Kayaknya kita semua pernah ya ngalamin itu. Nah, hari ini kita bakal coba gali sebuah cerita kuno nih buat nemuin apa sih sebenarnya kekuatan di balik komitmen yang sejati? Oke, jadi begini alurnya. Pertama, kita bakal bahas perjuangan yang, ya, kita semua pasti tahu rasanya. Terus kita masuk ke sebuah kisah pengorbanan yang luar biasa. Dari situ, kita coba bongkar apa sih rahasianya, kekuatannya datang dari mana, dan yang paling penting gimana caranya kita bisa pakai prinsip abadi ini di kehidupan kita sekarang. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Jujur aja deh, ngejaga komitmen itu susah banget. Ini beneran perjuangan yang kita semua hadapi setiap hari kan? Coba deh, ingat-ingat lagi. Pernah nggak kamu ada di posisi di mana rasanya, aduh, udah nggak kuat lagi, tantangannya berat banget, dan kayaknya nyerah itu satu-satunya pilihan yang paling logis. Entah itu di kerjaan, urusan keluarga, atau bahkan mimpi pribadi kamu sendiri. Perasaan kayak gitu tuh nyata banget loh. Rintangan sehari-hari tuh emang gampang banget bikin kita down. Energi kita rasanya kayak disedot abis, dan janji-janji yang dulu kita ucapin dengan semangat, sekarang malah jadi beban yang rasanya mustahil buat diangkat. Nah, sekarang kita coba lihat sebuah contoh komitmen jangka panjang yang, wow, luar biasa banget. Ceritanya ada di dalam kitab Yosua. Ini kisah tentang pengorbanan yang benar-benar bikin kagum. Jadi ceritanya begini, ada suku Ruben, Gad, sama setengah dari suku Manasye. Mereka ini sebenarnya udah dapat jatah tanah warisan mereka. Udah enak kan? Harusnya bisa santai hidup tenang. Tapi mereka punya janji. Janji ke Musa dan Yoshua buat nyebrang sungai Yordan dan ikut perang bareng suku-suku lain sampai semua saudaranya itu dapat tanah juga. Dan ini bukan janji buat sebulan 2 bulan loh. Komitmen mereka ini berjalan selama, coba tebak, 6 sampai 7 tahun. Bisa bayangin nggak? Ninggalin rumah, ninggalin keluarga, buat perang selama itu. Demi siapa? Demi saudara-saudara mereka. Coba kita bedah lagi ya pengorbanannya. Ini bukan cuma soal angkat senjata. Ini artinya mereka ninggalin istri dan anak-anak mereka di rumah, nggak tahu kapan bisa ketemu lagi. Tiap hari yang mereka hadapi itu ya, ancaman cedera parah, bahkan kematian. Tapi hebatnya, mereka jalanin semua tugas itu sampai tuntas. Nggak goyah sama sekali. Luar biasa banget kan? Pertanyaannya, kok bisa? Apa sih rahasianya? Gimana caranya mereka bisa bertahan selama itu dengan pengorbanan segede itu? Nah, jawabannya ada di motivasi mereka. Apa yang jadi bahan bakar mereka? Nah, ini dia nih poin kuncinya. Yosua ngejelasin kalau mereka itu bukan cuma sekedar nolongin sesama orang Israel. Itu namanya komitmen horizontal kan, antar manusia. Tapi motivasi mereka yang paling dalam itu vertikal. Mereka merasa sedang melayani Tuhan secara langsung, yang ngasih mereka misi ini. Cara pandang inilah yang mengubah segalanya. Jadi mereka perang bukan cuma buat manusia, tapi buat panggilan yang jauh, jauh lebih tinggi. Dan ini keren banget karena ini tuh nunjukin sebuah prinsip yang abadi, yang nggak lekang oleh waktu. Ide soal panggilan yang lebih tinggi ini bukan cuma ada di zaman Yosua. Ternyata ide ini terus muncul lagi dan lagi sepanjang sejarah, sampai sekarang. Buktinya, ribuan tahun setelah kisah Yosua, Rasul Paulus nulis hal yang sama persis di Perjanjian Baru. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah dengan sepenuh hati, seolah-olah kamu melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuh kan, idenya sama banget, cuma dibingkai buat audiens yang beda. Jadi intinya apa? Intinya, gak ada panggilan yang lebih tinggi daripada kita merasa bekerja untuk Sang Pencipta. Waktu kita bisa mengarahkan semua kerja keras kita, perjuangan kita, komitmen kita ke tujuan yang besar ini, disitulah kita bakal nemuin sumber motivasi yang, wih, dalam banget, dan gak akan gampang goyah. Oke, keren banget kan teorinya? Sekarang, gimana cara kita bawa prinsip ini ke dunia nyata, kehidupan kita yang penuh tantangan modern ini? Gimana caranya kita bisa punya kekuatan yang sama? Ada 3 langkah praktis nih yang bisa kita ambil, terinspirasi dari cerita tadi. 1, pas lagi down, lagi putus asa, jangan diam aja, minta kekuatan dari Tuhan. 2, coba geser fokus kita. Jangan cuma lihat tugas harian yang bikin capek, tapi lihat, apa sih tujuan besar di baliknya? Apa panggilan tingginya? Dan yang ketiga, ini penting banget, kita bangun kekuatan bareng-bareng. Caranya, dengan saling mendoakan dan memberkati. Nah, poin ketiga tadi itu krusial banget. Coba deh perhatiin lagi ceritanya. Setelah 7 tahun perang, Yosua tuh nggak cuma bilang, "Oke, makasih ya, boleh pulang sekarang." Nggak gitu. Dia memberkati mereka sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan mereka. Ini nunjukin kalau dukungan dan pengakuan di dalam komunitas itu pentingnya luar biasa.
Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini. Kira-kira apa ya yang akan terjadi sama keluarga kita, tempat kerja kita, atau lingkungan kita kalau kita semua benar-benar saling dukung komitmen satu sama lain? Kalau kita bisa melihat perjuangan teman kita sebagai bagian dari panggilan yang lebih besar, mungkin disitulah kunci sebenarnya biar kita nggak gampang menyerah.